Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah peristiwa sejarah yang nyata, di mana seorang ahli pedang pengawal raja memilih untuk hidup damai dan melupakan masa lalunya. Kira-kira kelanjutannya gimana ya? Mari kita bahas. Berlatar belakang tahun 1623, Raja ke-15 dinasti Joseon yang bernama Gwang Haegan kabur dari istana untuk hindari musuh. Alasan Raja Gwang Hae kabur adalah karena pada saat itu sedang terjadi perang antara dua kubu, yaitu dinasti Qing dan dinasti Ming. Sedikit cerita, jadi dinasti Qing ini merupakan dinasti yang cukup kuat dan ugal-ugalan. Siapapun yang berurusan dengannya akan dihancurkan. Sedangkan dinasti Ming ini memiliki sejarah di masa lalu, di mana dinasti Ming ini cukup berjasa atas kejayaan dinasti Joseon sekarang. Dan itulah alasan Raja Gwang Hae memilih untuk tidak memihak siapa-siapa demi kedamaian rakyat Joseon. Karena hal itu, para pejabat dinasti Joseon melakukan pemberontakan terhadap raja. Karena mungkin dinilai, kok kita nggak ngebantu dinasti Ming aja? Kan dia udah berjasa di masa lalu. Gyeomsabok yang merupakan ahli pedang pengawal raja, memilih untuk tidak ikut memberontak dan tetap melindungi raja. Singkat cerita, para pemberontak ini pun akhirnya datang ke tempat persembunyian raja. Hal itu pun dicegah oleh Gyeomsabok. Min Seung-ho, yang merupakan ahli pedang yang ikut memberontak, menantang Gyeomsabok untuk bertarung. Dan pertarungan itu pun terjadi. Bertahun-tahun kemudian, kita akan diperlihatkan Gyeomsabok yang sekarang, yang telah mengganti namanya menjadi Taeyeol. Alasan Gyeomsabok mengganti namanya masih belum diketahui. Di sini nih terlihat, Taeyeol sedang berburu dengan anak gadisnya yang bernama Teoka. Di perjalanan pulang setelah berburu, pandangan Taeyeol berubah menjadi kabur, dan langsung jatuh ke tanah. Belum diketahui penyebab yang telah membuat pandangan Taeyeol menjadi kabur. Singkat cerita, biksu atau dokter pada saat itu datang memeriksa keadaan yang dialami Taeyeol dan menyarankan Teoka untuk membawa ayahnya ke pos perdagangan desa untuk mendapatkan obat herbal yang telah disarankannya. Setelah hal itu, Teoka ingin pergi ke pos perdagangan desa untuk membeli herbal tersebut, tapi dilarang oleh ayahnya. Taeyeol bilang, 우리 태욱이 하나만 못하라면 된다. Singkat cerita, akhirnya Taeyeol pun menemani anaknya ke pos perdagangan desa karena telah diancam akan pergi sendiri jika ayahnya tidak mau ikut. Di scene selanjutnya, kita akan melihat Raja Joseon masa sekarang yang bernama Raja Injo. Raja Injo sedang berdiskusi dengan para pejabatnya tentang rakyat Joseon yang dijadikan budak oleh dinasti Qing. Singkatnya, Qing meminta tebusan kepada para pejabat Joseon agar rakyat Joseon yang dijadikan budak bisa bebas, tapi dengan nominal harga yang cukup tinggi. Lee Mok-kyo, salah satu pejabat Joseon, atau bukan lain, orang yang memimpin pemberontakan di scene awal tadi, meminta untuk bertemu langsung utusan dinasti Qing kepada raja. Hal itu pun disetujui. Lanjut ke Taeyeol dan putrinya. Mereka saat ini sedang berada di pasar dekat pos perdagangan desa. Biasalah, healing dulu ya kan? Setelah itu, terjadi kericuhan di sana. Kericuhan itu disebabkan karena preman utusan Qing membawa para istri pedagang untuk dijadikan budak di Hwangbank. Alasan preman itu karena pedagang tidak mampu membayar harga pasar yang telah dinaikkan cukup tinggi oleh preman. 3 algojo Qing datang memberitahu preman itu untuk segera kembali, karena kepala mereka menunggu. Tak lama, prajurit Joseon pun datang untuk melerai. Karena tahu yang datang adalah algojo Qing, akhirnya mereka pergi lagi. Singkat cerita, akhirnya Lee bertemu dengan utusan Qing ditemani Seung-ho. Di sela obrolan, datanglah pemimpin Qing sekaligus pemilik Hwangbank. Dia adalah Guru Tai. Guru Tai ini merupakan sepupu Kaisar Qing. Dia memiliki reputasi yang cukup terkenal di kalangan dinasti Joseon. Guru Tai bilang bahwa kerajaan Joseon tidak ada apa-apanya dibanding Qing. Mendengar hal itu, Seung-ho tidak terima dengan apa yang telah Guru Tai bilang tadi.
Ketika mendengar omongan Sungho, Guru Tai langsung tahu bahwa dia adalah seorang ahli pedang di dinasti Joseon. Lalu Guru Tai mengajaknya latih tanding dengan satu algojonya. Sebelum bertanding, Lee menghimbau untuk bertahan dan tidak melawan. Tetapi Sungho menolaknya, dikarenakan di situ ada anak-anak muridnya. Dan duel pun terjadi. Sempat mendengarkan omongan Lee saat bertanding, Sungho pun akhirnya tidak tahan dengan lawannya, yang mengatakan bahwa pedang yang dia pegang adalah hiasan. Mendengar hal itu, Sungho berhasil memojokkan lawannya, dan langsung di-stop oleh Guru Tai. Akhirnya, Guru Tai beserta antek-anteknya memutuskan untuk pergi. Taeyeol dan anaknya sampai di pos perdagangan desa. Mereka langsung diantar menemui pemilik tempat tersebut yang bernama Hwa Seon. Seon bilang bahwa obat herbal yang Teoka inginkan cukup mahal dan harus memiliki koneksi pejabat tinggi di sana. Teoka pun masih tetap berusaha untuk membelinya dengan cara menukarkan kulit hewan yang telah dia bawa. Tetapi Seon bilang itu tidak bisa dibeli dengan kulit hewan, dan mereka pun pulang. Saat pulang, mereka berpapasan dengan Guru Tai dan 3 algojo yang ditemuinya di pasar. Guru Tai menemui Seon karena Guru Tai ingin mengajak Seon untuk bekerja sama memperjualbelikan budak. Dan hal itu pun ditolak oleh Seon, dan Seon pun pergi. Saat perjalanan pulang, Taeyeol memberikan gelang kepada Teoka yang sempat dilihatnya tadi di pasar. Teoka pun senang. Mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat ibu-ibu yang bukan lain adalah orang yang menyusui Teoka saat kecil. Malamnya, Seon pun dipanggil oleh Lee. Lee meminta anak gadis yang akan dijadikannya anak angkat untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Seon pun teringat gadis yang ditemuinya siang tadi dan langsung dijadikan kandidat yang cocok untuk Lee. Taeyeol bermimpi pertarungannya dengan Sungho di masa lalu dan dia pun bangun. Di scene lain, terlihat Sungho sedang memberi beras kepada warganya. Dia dihampiri 2 algojo Sing. Sungho bertemu dengan Guru Tai. Guru Tai mengajaknya untuk bergabung dan dijanjikan jabatan tinggi di Sing. Tapi Sungho menolaknya. Dia bilang bahwa dia sudah berhenti dari pemerintahan dan tidak mau kembali lagi. Guru Tai menjanjikan lagi, jika Sungho bergabung, maka dia akan membebaskan budak-budak Joseon. Saat Guru Tai membahas soal mantan rajanya, Sungho pun marah dan langsung pergi dari sana. Teoka yang baru bangun menanyakan di mana ayahnya kepada ibu warung, dan ibu itu bilang bahwa ayahnya pergi pagi-pagi sekali. Di sela obrolan mereka, datang Seon beserta pengawalnya untuk menjemput Teoka. Lalu Teoka bertemu Lee. Lee bilang jika Teoka mau menjadi anak angkatnya dan merawat ibunya, dia akan memberikan obat herbal yang dibutuhkan Teoka. Dan Teoka pun setuju. Saat pulang, Teoka berpapasan dengan Sungho. Sungho diberitahu Lee bahwa dia akan menjadikan Teoka sebagai anak angkatnya. Di scene lain, Taeyeol terlihat mendatangi seorang penempa pedang istananya dulu untuk memastikan jikalau Taeyeol membutuhkannya, dia bisa membantu. Saat Taeyeol pulang, dia menanyakan kepada ibu warung di mana Teoka, dan dia bilang bahwa Teoka dibawa ke pos perdagangan desa oleh Seon. Terjadi kericuhan di pos perdagangan desa. Kericuhan itu disebabkan karena 3 algojo Sing yang hendak melakukan pelecehan kepada pelayan di sana. Seon dan pengawalnya langsung datang ke TKP, dan pertarungan pun terjadi. Saat Seon terdesak dan hendak digauli oleh satu algojo Sing, Teoka datang dan berhasil melukai wajah si algojo dengan ketapel. Jelas nggak terima ya kan? Saat si algojo hendak menghampiri Teoka, Taeyeol pun datang untuk menghalanginya. Taeyeol bilang bahwa anaknya mampir hanya untuk mengambil obat herbal untuk ayahnya. Dan Taeyeol pun meminta maaf. Songongnya, si algojo malah menyuruh Taeyeol merangkak sambil meminta maaf di hadapannya. Dan hal itu pun dilakukan Taeyeol. Algojo bilang Taeyeol boleh pergi, tapi tidak dengan anaknya.
Dia akan memulangkannya setelah mengambil keperawanannya. Mendengar hal itu, Taeyul akhirnya tidak tahan, dan pertarungan pun terjadi. Sontak, hal itu membuat Teoka dan Seon bingung, karena sebelumnya, Taeyul terlihat seperti orang biasa. Taeyul menang di pertarungan itu hanya dengan sebuah tongkat berjalan yang dibawanya. Sungho melihat hal itu. Di sini ini kita akan mundur, di mana kita akan tahu sebuah fakta bahwa penyebab pandangan Taeyul kabur bukan lain karena pedangnya sendiri. Saat itu, Sungho bertarung dengan Taeyul seperti yang kita lihat tadi di awal. Ujung pedang Taeyul patah dan mengenai matanya. Melihat tangan Taeyul berdarah, Raja memberikan sobekan bajunya untuk Taeyul. Dan kita tahu satu fakta lagi bahwa Teoka bukanlah anak kandung dari Taeyul, melainkan anak raja yang telah dititipkannya di masa lalu. Setelah tahu kebenarannya, Teoka tidak peduli dan menganggap bahwa Taeyul adalah ayahnya. Dan Teoka bilang bahwa semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah dia bisa mendapatkan herbalnya. Taeyul bingung. Teoka menjelaskan jika dia menjadi anak angkat di sana, dia akan mendapatkan herbalnya. Teoka menjelaskan juga bahwa dia ingin makan enak dan memakai pakaian bagus, dan inilah kesempatan untuknya. Mendengar hal itu, Taeyul pun terdiam, dan mereka pun tidur. Sungho terlihat sedang mendengarkan para pejabat istana berdiskusi. Mereka sedang membahas tentang rajanya yang ingin melepas jabatannya. Para pejabat ini khawatir jika raja melepas jabatannya, dinasti Sing akan membawa anak-anak mereka untuk diperjualbelikan. Ada satu pejabat bilang bahwa dia akan mencari anak angkat dan dilarang oleh Lee. Padahal Lee sendiri sudah duluan mencari anak angkat untuk dirinya, yaitu Teoka. Mendengar hal itu, Sungho tahu bahwa para pejabat dinasti Joseon sangatlah busuk. Lantas Sungho teringat rajanya yang ia berontak dulu. Raja bilang, tidak ada keyakinan penting daripada nyawa rakyatku, sekalipun itu nyawa raja. Karena hal itu, membuat Sungho miris dengan para pejabatnya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Paginya, Teoka dijemput untuk dibawa ke istana. Taeyul mengetahui jika Teoka pergi, tapi dia memilih untuk membiarkannya. Teoka menangis sambil meratapi gelang yang diberikan oleh ayahnya. Apesnya, surat permohonan pejabat dinasti Joseon kepada rajanya ketahuan oleh Guru Tai. Guru Tai bertanya, apa benar satu algojonya kalah dengan orang yang hanya menggunakan tongkat berjalan? Dan dua algojo itu pun mengiyakan. Guru Tai merasa tertantang dan sudah menyiapkan para pasukan rahasia untuk memburu Taeyul. Paginya, Taeyul duduk bersama Ibu Warung. Ibu Warung itu bilang bahwa Taeyul tidak bisa selamanya membesarkan anaknya di gunung. Lalu Taeyul menitipkan kulit hewan yang dibawanya, dan dia pun pergi, dan tidak lagi mengkhawatirkan Teoka. Di perjalanan, Taeyul bertemu dengan warga yang sedang membahas tentang keadaan putri-putri mereka yang dijadikan pelacur oleh Sing. Saat di hutan, Taeyul merasa ada yang tidak beres, dan benar saja, ada pasukan rahasia yang berusaha membunuhnya. Dari sini kita tahu bahwa tongkat berjalan yang dibawa Taeyul adalah pedang patah di masa lalu yang masih ia simpan. Setelah itu, dia khawatir dengan Teoka dan dia berlari menyusulnya. Lee sedang menyuruh anak kandungnya untuk segera bergegas ke tempat aman. Saat Lee bertanya kepada anak buahnya soal persiapan keberangkatan, muncullah pasukan Sing yang langsung menghabisi anak buahnya. Anak Lee dan Teoka mendengar keributan di luar dan mereka mengintipnya. Lalu, mereka bersembunyi di dalam lemari. Mereka ketahuan dan dibawa keluar untuk menemui Guru Tai. Guru Tai membaca satu bait permohonan Lee kepada raja yang bertuliskan penggal leher penjajah. Saat ingin membunuh Teoka, algojo Guru Tai memberitahu bahwa Teoka adalah anak pria bertongkat. Mendengar hal itu, sontak membuat Guru Tai tahu betapa busuknya si Lee ini. Penjelasan sedikit. Jadi gadis kecil yang bersama Teoka itu adalah anak kandungnya Lee. Lee menjadikan Teoka anak angkat
bukan lain hanya untuk ditukar dan diserahkan ke perdagangan budak, agar anaknya bisa bebas dari perbudakan itu. Kan licik ya? Saat Guru Tai ingin membunuh anak kandungnya Lee, datang Sung Ho. Lee langsung meminta bantuannya, tapi diabaikan oleh Sung Ho. Dan faktanya, Sung Ho sekarang menjadi anak buah dari Guru Tai. Alasannya karena dinasti Joseon sekarang hanya memikirkan dirinya sendiri. Lalu mereka pergi dan membawa Teoka dan anaknya Lee. Di lain tempat, terlihat Seon yang babak belur oleh Algojo Guru Tai. Saat Seon terdesak, muncul Taeul yang langsung membunuh si Algojo. Lalu, dia mengarahkan pedangnya kepada Seon sambil bertanya di mana putrinya. Seon mengatakan, dia mengantarkan ke Tuan Lee karena dia ingin putri angkat. Mendengar Lee dipanggil Tuan oleh Seon, membuat kaget Taeul. Karena faktanya, pemberontakan di masa lalu merupakan idenya Lee. Seon mengaku bahwa semua ini terjadi karena kecerobohannya, dan dia ingin membantu Taeul sebagai ucapan minta maaf. Tapi ditolak oleh Taeul. Taeul bilang, jangan terlibat dan berlindunglah. Taeul menanyakan, di mana tempat berkumpul pendekar pedang di area ini. Seon menjawab, mereka biasanya berkumpul di rumah bordil. Di tempat lain, Lee dan anak buahnya ingin mengadukan kepada raja bahwa anaknya telah dibawa oleh Guru Tai dan meminta mengerahkan seluruh pasukan untuk membalaskan dendam. Di sini kita akan diperlihatkan lagi betapa egoisnya dan busuknya Lee yang ingin mengerahkan seluruh pasukan hanya untuk kepentingannya sendiri. Saat pintu dibuka, Lee dibuat kaget melihat Guru Tai serta Algojo-nya sedang bersama raja. Guru Tai sedang membahas tentaranya yang ada di perbatasan. Taeul mendatangi tempat yang dikatakan Seon tadi, dan dia pun membunuh semua penjaga di tempat bordir itu saat berusaha untuk menghalanginya. Semua orang yang ada di dalam keluar saat melihat keberadaan Taeul di sana. Saat satu orang lagi ingin keluar, Taeul menancapkan pedangnya di hadapan orang tersebut. Orang itu bukan lain adalah preman yang dijumpainya tempo hari di pasar. Taeul menanyakan di mana putrinya dibawa. Dan preman itu menjawab, setelah melewati jembatan, kau akan menemukan kamp perbudakan. Taeul langsung pergi ke kamp tersebut. Di kamp perdagangan budak, ada lelaki yang sedang dipukuli penjaga, dikarenakan lelaki ini berusaha untuk membebaskan istrinya. Taeul sampai di sana dan langsung mencari di mana anaknya. Nampak ada satu budak yang meminta kepada Taeul untuk menolong suaminya yang telah dihajar penjaga tadi. Hal itu pun didengar oleh 3 penjaga yang asik mabuk dan main judi. Sontak satu penjaga pun berinisiatif untuk memeriksanya. Penjaga itu datang dan melihat Taeul. Penjaga itu dengan pedenya mengancam Taeul akan dibuat sama seperti laki-laki yang sebelumnya dia buat tak sadarkan diri. Taeul pun membunuh semua penjaga di sana. Di gubuk, ada penjaga yang hendak akan berbuat mesum kepada ibu warung yang dijumpainya tempo hari. Lantas, Taeul pun menghabisi mereka semua. Satu penjaga yang sedang mabuk dibuat kaget melihat Taeul yang telah menghabisi teman-temannya. Penjaga itu pun membuka semua kurungan budak. Taeul bertanya kepada ibu warung, di mana Teoka? Ibu warung itu bilang, Teoka di sini 2 jam yang lalu. Tapi mereka hanya membawa pergi gadis-gadis muda. Ibu warung itu pun sedih sambil memberi gelang yang dipakai Teoka kepada Taeul. Taeul pun membakar tempat itu dan pergi dari sana. Di scene lain terlihat, Lee meminta kepada panglima pasukan untuk menyerang Sing secara diam-diam dan dijanjikan masa depan yang cerah oleh Lee. Dan panglima itu pun setuju. Teoka dan temannya terlihat sedang dipaksa masuk ke tahanan oleh anak buah Guru Tai. Pengikut Guru Tai bilang, jika terlalu menekan gadis-gadis yang ditahannya, bisa menimbulkan masalah. Guru Tai berniat untuk memindahkan gadis-gadis itu ke kapal besok, setelah semua anak buahnya kembali. Paginya, pasukan Joseon bersiap untuk menemui pasukan Sing untuk bernegosiasi. Belum sempat bernegosiasi, salah satu prajurit Joseon dibunuh oleh Algojo Sing. Saat hendak menyerang, pasukan Sing menodongkan senapan dan membunuh semua prajurit Joseon. Lee bersembunyi
sambil meratapi prajuritnya yang telah dihabisi oleh prajurit Singh. Saat Algojo Singh ingin membunuh Lee, datang Taeol dan langsung bertarung dengan dua Algojo tersebut. Mendengar kegaduhan, pasukan bersenjata Singh pun menyerang Taeol, dan pertarungan satu lawan banyak pun terjadi. Dikira sudah selesai, Taeol hendak memasukkan pedangnya, datang pasukan rahasia Singh yang jumlahnya begitu banyak. Di sini, pandangan Taeol terlihat kabur. Sempat tertusuk, singkat cerita Taeol berhasil membunuh semua pasukan Singh. Hal itu membuat satu Algojo Singh kabur dan dilihat oleh Lee. Karena jumlah pasukan Singh yang begitu banyak dan sempat tertusuk di bagian perut, membuat Taeol sempoyongan. Setelah itu, Lee menyadari bahwa Taeol adalah seorang yang menjaga raja yang ia berontak di masa lalu. Lee memohon sambil merangkak di hadapan Taeol untuk menolong putrinya. Tapi Taeol tidak peduli dengan hal itu dan hanya memikirkan Teoka. Dan dia pun tak sadarkan diri. Di tahanan, terlihat Teoka yang sedang merawat gadis yang sakit. Hal itu dilihat oleh Sungho. Di sini lain, Guru Tai teringat saat dirinya dilukai oleh tahanannya di masa lalu yang berhasil kabur. Algojo datang memberitahu Guru Tai bahwa pria bertongkat datang dan menyerangnya. Dan dia bilang, ingat dia, anak yang kabur itu. Di sini kita tahu fakta bahwa orang yang melukai Guru Tai yang baru saja diingatnya adalah Geom Sabok atau si Taeol ini. Algojo itu meminta agar Guru Tai bersiap. Hendak ingin membunuh Guru Tai terlebih dahulu membunuhnya. Algojo itu pun tewas. Guru Tai meminta selirnya untuk membawa Teoka yang akan dijadikan sebagai umpan agar Taeol datang menemuinya. Sungho datang dan memberitahu Guru Tai bahwa Taeol akan datang tanpa harus menjadikan putrinya Sandra. Di sini kita kilas balik di mana Taeol yang dulunya bernama Geom Sabok menjemput rajanya seorang diri. Saat bangun, Taeol terlihat ditutupi perban. Hal itu dilakukan oleh Seon yang berhasil mencegah kebutaannya. Seon bilang, Taeol masih bisa buta total jika dirinya tidak berhati-hati. Sungho terlihat dilema tentang perkataan Taeol dan Guru Tai yang diingatnya. Taeol mendatangi ahli pembuat pedang yang dijumpainya tempo hari untuk mengambil pedang barunya. Taeol pun pergi menghampiri kapal yang membawa gadis-gadis untuk dijual. Sampai di sana, Sungho terlihat sudah menunggu kedatangan Taeol. Guru Tai pun memperhatikan mereka, dan duel pun terjadi. Saat Sungho terpojok, Taeol memilih untuk tidak membunuhnya dan pergi menuju kapal di sana. Beberapa langkah Taeol berjalan, Guru Tai menghampiri Sungho yang akan membunuhnya dengan pedang yang terdapat gelang Teoka di sana. Mendengar suara gelang Teoka, Taeol berbalik dan melihatnya. Guru Tai bilang, jika kau kalah, kau harus menerima kematian. Guru Tai langsung membunuh Sungho. Lalu, Guru Tai mengajaknya ke suatu tempat untuk bertarung. Guru Tai menjanjikan anaknya bisa bebas jika Taeol menang. Dan duel pun terjadi. Taeol tertusuk, yang membuatnya terjatuh. Teoka datang. Melihat Teoka dirantai oleh selir Guru Tai, Taeol bangkit dan kembali melawan Guru Tai. Di sela-sela pertarungan itu, Taeol membunuh si selir, yang membuat Guru Tai murka dan ingin membunuh Teoka sebagai balas dendam, tapi berhasil dicegah oleh Taeol. Singkat cerita, Taeol berhasil membunuh Guru Tai.
Saat Taeyul menghampiri Teoka, pandangannya pun terlihat buram dan menjadi gelap. Taeyul hanya bisa mendengar suara Teoka sambil menyentuh wajahnya. Teoka merasa sedih melihat ayahnya buta yang disebabkan karena membelanya. Taeyul pun bilang, "Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja." Dan mereka pun pulang. Di akhir film, kita akan melihat di mana Taeyul diberi pedang oleh Seungho dan menjadi pedang Putri Raja. Film pun selesai.